Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan-bacaan kitab suci juga mengajak bagaimana kita selalu dan harus berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan adalah wujud kasih kepada sesama. Dan kalau kita mengasihi sesama, berarti kita juga mengasihi Tuhan. Namun kalau kita mengasihi sesama, tetap kita tidak boleh melupakan Tuhan. Tidak boleh menekankan hanya satu, mengasihi Tuhan saja atau mengasihi sesama saja. Menjadi orang baik, tetapi tidak pernah berdoa. Menjadi volunteer kemanusiaan, kelompoknya, kegiatannya banyak sekali, tapi tidak ada waktu untuk Tuhan. Maka yang dilakukan adalah melulu sifatnya kemanusiaan. Bukan karena digerakkan oleh roh, bukan karena diinspirasi oleh sabda Tuhan, tetapi melulu karena belas kasihan. Maka kalau orang hanya melakukan kebaikan saja tanpa menyadari bahwa itu dorongan Roh Kudus, bahwa kebaikan itu merupakan kewajiban kita karena Allah juga mengasihi kita, maka kebaikan-kebaikan itu rasanya tidak akan membuat kita semakin beriman, hanya membuat kita semakin dipenuhi oleh belas kasih, tapi belum tentu semakin dekat dengan Tuhan. Demikian pula, kalau kita semakin rajin berdoa, menghabiskan waktu untuk berdoa, tetapi tidak punya kepedulian kepada sesama, maka hidup kita hanya merasa bahwa kita suci. Padahal kesucian itu harus ditunjukkan dengan perbuatan, sikap kita, tindakan kita kepada saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perintah mengasihi selalu diulang-ulang, kita dengarkan terus dalam perayaan Ekaristi, dalam ibadat. Ketika kita membaca sabda Tuhan, selalu diingatkan, kita harus mengasihi. Mengapa perintah itu, perintah kasih, melakukan kebaikan itu selalu diulang-ulang? Menandakan bahwa itu hal yang penting, jangan pernah kita lupakan. Berikutnya adalah bahwa perintah kasih ini yang didorong oleh Roh Kudus, diinspirasi oleh sabda Tuhan, selalu mendatangkan hal-hal yang baru. Jadi kebaikan mengasihi bukan hanya dengan satu cara, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Gereja juga harus belajar mengasihi lebih baik lagi. Kalau dulu gereja melakukan bantuan pengobatan dengan cara pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat dilakukan oleh seksi sosial paroki atau seksi kesehatan paroki. Kemudian mulai muncullah bahwa perlu ditangani dengan baik. Bukan hanya sakit-sakit yang ringan yang harus dilakukan, dibantu, tapi juga sakit penyakit yang berat. Maka gereja mulai memikirkan sebuah lembaga. Dibangunlah poliklinik, dibangunlah rumah sakit, sehingga makin banyak orang yang tertangani, dibantu, termasuk dengan berbagai macam penyakitnya.
Kalau dulu bantuan keuangan diberikan secara tunai langsung, sekarang orang diajak untuk saling membantu satu sama lain, antara lain dengan adanya CU, adanya UMKM. Bantuan-bantuan kemanusiaan sebagai wujud kasih, belas kasih mulai berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan semakin banyak melibatkan orang. Mungkin dulu bantuan-bantuan pelayanan dilakukan di sekitar gereja, orang-orang yang ditunjuk, yang diutus oleh gereja. Tapi semakin hari banyak orang yang terlibat, bukan hanya dibantu, didorong oleh gereja, tapi punya inisiatif sendiri. Ada umat yang mempunyai panti asuhan, ada umat yang mempunyai rumah sakit, ada umat yang mempunyai kegerakan untuk membantu mereka yang miskin, memberi pelatihan kerja, memberikan modal kerja. Sekarang bukan hanya di wilayah lingkup gereja, paroki, tetapi banyak umat yang juga terinspirasi untuk memulai sendiri. Tidak membebani gereja, tapi apa yang dilakukannya sungguh bersumber dari inspirasi yang sama, yaitu sabda Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak contoh yang dilakukan oleh umat, baik di paroki ini maupun juga di paroki-paroki lain, di Keuskupan Surabaya maupun di keuskupan-keuskupan yang lain. Orang mulai berani untuk mengelola kemampuannya, dorongan niat baiknya mulai diatur, dikelola dengan baik, sehingga mereka berani mendirikan kelompok-kelompok, organisasi maupun lembaga-lembaga. Saya kira ini menjadi wujud bahwa Roh Kudus itu berkarya, baik di dalam gereja maupun di dalam umatnya. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, bukan hanya orang yang sudah mapan ekonominya, tapi juga yang orang-orang sederhana mampu melakukan banyak kebaikan. Bahkan ada kelompok-kelompok yang mengumpulkan donasi untuk membantu sekolah-sekolah miskin. Ada kelompok-kelompok yang memberi beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ada yang mengumpulkan donasi untuk warganya yang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sungguh Roh Kudus akan menuntun kita kalau kita membuka diri. Maka kalau kita diberi inspirasi, kita diberi kesempatan, kemampuan untuk melakukan kebaikan bagi banyak orang, percayalah, Anda akan diberi kekuatan oleh Allah sendiri untuk mewujudkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka karya belas kasih bukanlah karya manusiawi kita. Karya belas kasih itu karya Allah sendiri yang memakai gereja dan memakai Anda semua. Ada dokter yang membuat rumah sakit apung untuk membantu orang-orang yang sakit di pedalaman, di pulau-pulau. Ada dokter yang juga bekerja di yayasan, di panti. Ada dokter yang membantu orang-orang miskin, sehingga ketika mereka berobat,
tidak perlu mengeluarkan uang. Saya juga pengalaman ada orang yang membantu membangunkan sebuah gereja, bahkan bukan hanya 1-2 gereja. Dia punya komitmen untuk membantu membangun gereja-gereja di pedalaman. Bahkan yang terakhir juga dari seorang anak muda mengumpulkan donasi untuk pembangunan gereja di pedalaman-pedalaman di Indonesia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh indah bila hidup kita digerakkan oleh belas kasih. Dan itu kita mulai dari keluarga. Para orang tua sekali lagi adalah guru. Suami adalah guru dari istrinya. Demikian pula istri adalah guru dari suaminya. Maka dalam rumah tangga saling memberi apresiasi kepada pasangan. Bukan menghakimi, apalagi memberikan label, kamu tidak bisa apa-apa. Pasangan Anda adalah guru dan teladan. Mungkin dari 1 atau 2 sisi dia punya kelemahan. Tapi cobalah lihat bahwa pasangan Anda juga punya kelebihan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Tapi Anda bisa melihatnya karena selalu bersama setiap hari. Jangan sampai antar pasangan tidak bisa melihat, tetapi justru orang lain melihatnya. Sebagai guru dan teladan kesabaran, sebagai guru dan teladan murah hati, sebagai guru dan teladan kebijaksanaan, sebagai guru dan teladan dalam hal toleransi, belas kasihan, kepedulian, dan lain sebagainya. Saya yakin kalau Anda para orang tua menjadi guru dan teladan, maka anak-anak Anda tidak akan pernah kekurangan inspirasi. Banyak kali ketika dalam upacara kematian ibadat, anggota keluarga mengatakan, Romo, pasangan hidup saya ini orang baik. Dia luar biasa, orangnya sabar, orangnya pemaaf, pengampun. Bukan hanya pasangan yang mengatakan, tapi juga anak-anaknya. Maka saya katakan, kalau apa yang Anda banggakan terhadap pasangan hidup Anda, terhadap orang tua Anda, hanya sebatas sebagai kebanggaan, maka hidup orang tua Anda akan selesai. Dengan dimakamkan ke liang kubur, maka hidup orang tua Anda akan selesai. Tapi ketika Bapak Ibu pasangannya dan juga anak-anak menghidupi teladan itu, meneruskannya, melanjutkannya ke anak cucu, maka pasangan hidup Anda, orang tua Anda akan terus hadir. Orang akan bisa melihat bahwa suami atau istri ini ternyata memberi inspirasi, memberi teladan kehidupan yang baik bagi keluarganya. Dia bukan hanya model, tapi dia juga menjadi sumber inspirasi bagi keluarganya, menjadi keluarga yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dalam keluarga kita perlu memberi apresiasi dan perlu belajar satu sama lain, karena tidak ada tempat untuk belajar kebaikan yang pertama kali justru dalam keluarga sendiri. Semoga kita sekalian dan keluarga-keluarga Anda diberkati Tuhan. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung